Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, selamat berhari Paskah, memperingati hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, segera kita buka Alkitab kita mau belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-24. Ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-6. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea." Nah, puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi ayat renungan kita dalam ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Adalah ayatnya yang kelima bagian B sampai kepada ayat yang ke-6 bagian A. Saya akan bacakan sekali lagi, dikatakan demikian. "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Firman Tuhan sangat jelas datang kepada kita pada hari ini, bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang bangkit dari kematian. Itu sebabnya pada hari ini khotbah dalam rangkaian ibadah kebangkitan Yesus Kristus, saya kasih judul Dampak Kebangkitan Yesus. Dampak kebangkitan Yesus. Yesus yang kita sembah, Dia tidak dikalahkan oleh kematian, tetapi Dia bangkit dan memberi dampak yang luar biasa kepada kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga peribadatan kita, kepercayaan kita, apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, itu tidak menjadi sia-sia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat beberapa hal yang merupakan dampak daripada kebangkitan Yesus bagi kita semua. Yang pertama, kalau kita memperhatikan di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, Satu Korintus 15 ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14 berkata demikian. "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami
dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sangat jelas kita melihat di sini, membaca bahwa seandainya Kristus atau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi di sini kita melihat bahwa karena kebangkitan Yesus memberi dampak yang luar biasa bagi kita. Yang pertama adalah bahwa pemberitaan atau pelayanan hamba-hambanya tidak menjadi sia-sia. Itu dampak yang pertama. Sehingga bagi kita semua, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, itu tidak menjadi sia-sia karena Yesus dibangkitkan. Amin. Tapi seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka apapun yang kita kerjakan, sebesar apapun yang kita kerjakan, itu akan menjadi sia-sia. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Allah yang tidak dikalahkan oleh kematian. Kita memiliki Tuhan yang bangkit dari kematian, sehingga memberi jaminan bagi kita bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan, pelayanan-pelayanan kita, pemberitaan-pemberitaan kita, itu tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebangkitan Yesus memberi dampak, yaitu masih ada di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, dikatakan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah, Dia bangkit, Dia menyalahkan kematian. Itu yang kita peringati hari ini. Sehingga kebangkitan Yesus itu menjadi jaminan bagi kita, sehingga kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Sekali lagi yang kedua, kebangkitan Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa kepercayaan kita sebagai pengikutnya itu tidak menjadi sia-sia. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu mari, walaupun kita ada di tengah dunia, bangsa yang sementara dikejutkan, sementara disesatkan, bahkan membawa ketakutan dengan adanya virus corona. Tetapi sebagai orang-orang percaya, mari dengan kebangkitan Yesus ini memberi kekuatan, memberi spirit kepada kita, bahwa kita tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Amin. Karena apapun yang terjadi di sekitar kita, firman Allah berkata, walaupun 1000 rebah di sisimu, di sisi kiri, dan 10.000 rebah di sisi kanan, kamu akan menjadi penonton saja. Karena apa? Kita memiliki satu keyakinan, satu kepercayaan, bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita semua. Dia adalah Allah penolong kita, yang mampu menolong kita, yang mampu melindungi kita. Itu sebabnya biar iman kita, kepercayaan kita, kita semakin tingkatkan kepada Tuhan. Haleluya. Kebangkitan Yesus memberi jaminan bagi kita. Dampaknya luar biasa bagi kita. Kemudian yang ketiga, bahwa kebangkitan Yesus memberi dampak, yaitu menjadi jaminan kebangkitan orang mati. Kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-20 sampai 23,
dikatakan demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Haleluya. Luar biasa kebenaran firman Tuhan. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bagi kita bahwa kebangkitan orang mati pasti terjadi. Firman Allah dengan sangat jelas berkata bahwa Yesus menjadi buah sulung daripada kebangkitan. Jadi mulai dari orang mati yang pertama, yaitu Habel, sampai kepada orang-orang yang mati hari-hari ini di belahan bumi, yang setiap saat kita mendengar dari layar kaca, dari multimedia, begitu banyak orang-orang yang mati karena virus corona. Tetapi satu pengharapan kita, Yesus Kristus yang dibangkitkan, yang kita peringati kebangkitannya hari ini, Dia yang akan menjadi buah sulung kebangkitan. Sehingga pada masanya nanti, semua orang-orang yang sudah mati, mulai dari Habel sampai kepada orang mati terlahir hari ini, mungkin ada saudara-saudara kita, ada jemaat-jemaat Tuhan, bahkan siapapun manusia mengalami kematian pada hari ini, tetapi ada masanya mereka akan dibangkitkan kembali. Oleh sebab itu, sidang jemaat, dimanapun kita berada, mari kita camkan kebenaran ini baik-baik, supaya kita mempersiapkan diri kita. Kita tidak perlu takut terhadap kematian. Yang terpenting kata firman Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran. Kapanpun Tuhan menghendaki kita tinggalkan dunia ini, alias kita mati, tetapi ada masanya kita akan dibangkitkan. Perhatikan kata firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Haleluya. Yesus menjadi buah sulung kebangkitan. Kemudian dikatakan disusul oleh orang-orang yang menjadi miliknya. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Jadikan kehidupan kita menjadi umat-umat yang benar-benar menjadi milik Kristus. Haleluya. Sebab pada masanya kita akan dibangkitkan. Nah, perlu kita memahami bahwa kita dibangkitkan oleh Yesus. Bukan hanya sekedar dibangkitkan, tetapi kita dibangkitkan untuk memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Oleh sebab itu, di tengah bangsa, di tengah dunia yang sementara dilanda oleh virus corona, mari kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab di dalam Yesus, melalui kebangkitan Yesus, ada jaminan-jaminan yang luar biasa. Pemberitaan pelayanan para hamba-hamba Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa karena kebangkitan Yesus. Amin. Tidak menjadi sia-sia. Kepercayaan kita
kepada Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia. Bahkan akan ada kebangkitan bagi orang-orang yang mati. Dan yang lebih luar biasa lagi, bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus ada jaminan untuk keselamatan kita. Amin. Haleluya. Di dalam Markus pasalnya yang ke-16, Markus pasal 16, Markus pasal 16 ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Markus 16 ayatnya yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Kita tahu bersama bahwa tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia lahir melalui perawan Maria. Dia lahir dari Roh Allah dengan maksud dan tujuan untuk keselamatan umat manusia. Untuk keselamatan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi kemudian, sebagai proses untuk keselamatan, Dia harus lahir. Dia harus hidup di dalam dunia ini untuk memberi teladan, memberi contoh. Kemudian Dia disalibkan, dikuburkan. Kemudian Dia bangkit kembali. Dan sesudah kebangkitannya, Dia ada di muka bumi ini dalam kurun waktu 40 hari lagi untuk memberitakan kebenaran bersama murid-muridnya. Dikatakan bahwa di dalam ayat 8, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus, bahkan Yesus sendiri sebagai keselamatan itu dikatakan tak terbinasakan. Karena ternyata setelah 3 hari 3 malam di dalam kubur, Dia bangkit kembali menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan bagi kita semua itu tidak bisa terbantahkan. Apapun tidak bisa membuat keselamatan itu gagal di dalam hidup kita. Yesus sudah mati di kayu salib, Dia dikuburkan dan bangkit kembali menjadi jaminannya. Oleh sebab itu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan yang keempat ini, bahwa kebangkitan Yesus menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu mari sebagai anak-anak Tuhan, kita tunjukkan kualitas, kita tunjukkan mutu rohani kita, termasuk dalam kondisi atau keadaan seperti ini. Walaupun dunia sementara digoncang, termasuk bangsa kita digoncang oleh virus corona, tetapi mari kita tunjukkan kualitas iman kita, kualitas kerohanian kita, karena kita sudah memahami jaminan-jaminan yang merupakan dampak daripada kebangkitan Yesus Kristus. Walaupun untuk saat ini kita beribadah di rumah saja, tetapi mari sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadikan momen, jadikan kesempatan yang ada ini untuk betul-betul membangun kerohanian kita secara pribadi. Berulang kali saya katakan, saudara-saudara, kalau kita berkerumun
beribadah, seringkali kita tidak bisa memisahkan mana yang rohani, mana yang tidak. Tetapi ke dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini, di mana kita harus di rumah saja beribadah, tetapi kita bisa beribadah, kita bisa berdoa, kita tetap melakukan kebenaran firman Allah. Itulah kualitas rohani kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita memang rindu untuk segera berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi mari, sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, camkan kebenaran ini, bahwa melalui kebangkitan Yesus ada dampak yang luar biasa. Yang pertama tadi, bahwa pemberitaan dan pelayanan hamba-hambanya tidak menjadi sia-sia. Yang kedua, kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus tidak menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga, bahwa kebangkitan Yesus menjadi jaminan kebangkitan orang-orang mati. Dan yang keempat adalah dia menjadi jaminan keselamatan kita. Haleluya. 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 Mari sidang jemaat kita tundukkan kepala. Tundukkan kepala saudara. Renungkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada siang hari ini. Kita patut bangga. Kita patut bersuka cita. Karena Allah yang kita sembah, dia tidak dikalahkan oleh maut. Allah yang kita percaya, Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Dia memberikan jaminan-jaminan yang luar biasa kepada kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Agungkan dia dalam kehidupan saudara. Tinggikan dia dalam kehidupan saudara. Glory, 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 glory. Segala kemuliaan, segala penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat, dahsyat Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat hati saudara. Buka mata rohanimu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang memberikan jaminan-jaminan bagi kita. Apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kepercayaan kita. Itu sebabnya kita harus memiliki pengharapan. Karena Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Keluarga kita, siapapun dia yang sudah mendahului kita, suatu saat akan dibangkitkan. Tapi satu perkara, sekali lagi, bahwa hidup saudara untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh hidup melakukan firman Allah. Karena kebangkitan orang mati nanti, yang pertama bangkit adalah orang-orang yang menjadi miliknya Yesus. Dibangkitkan untuk memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya. Sesudah itu diikuti dengan kebangkitan orang-orang yang akan binasa, orang-orang yang akan masuk neraka. Oleh sebab itu mari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada di hari-hari terakhir. Tanda-tanda zaman semakin digenapi.
Persiapkan diri kita baik-baik. Persiapkan kehidupan kita. Firman Allah semakin digenapi. Termasuk dengan menyebarnya virus corona. Ini adalah balas sampah. Ini adalah penyakit menular yang sudah dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dengan terjadinya itu, kebenaran Allah digenapi, maka seharusnya membuat iman kita, membuat kepercayaan kita semakin kokoh kepada Tuhan Yesus, bahwa sungguh kebenaran yang kita percaya adalah benar, benar, dan benar. Haleluya. Kebangkitannya menjadi jaminan keselamatan bagi kita semua. Itu sebabnya kata firman Tuhan, pegang, berdiri kokoh, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Haleluya, haleluya. Tutup mata saudara, buka mata rohanimu. Saya akan berdoa buat kita semua. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bangkit dari kematian. Kami bersyukur, berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Itu sebabnya pada hari ini kami ada di hadirat-Mu. Kami memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami bersyukur, berterima kasih buat jaminan-jaminan yang Tuhan berikan bagi kami, yang merupakan dampak daripada kebangkitan-Mu. Itu sebabnya kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan mereka semua. Yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun, dalam nama Yesus Kristus tertolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian kami berdoa buat bangsa kami, negara kami, Indonesia yang kami cintai. Bersama pemerintah kami doakan dalam nama Yesus, biar bangsa ini segera dibebaskan dari virus corona. Amin. Di dalam nama Yesus. Kepada pemerintah kami, bahkan kepada tenaga medis, baik itu dokter, perawat, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, berikan mereka kesabaran di dalam menangani saudara-saudara kami yang sementara terpapar dengan virus corona. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar dengan virus corona. Bagi mereka Tuhan Yesus juga mati. Sakit penyakit kami sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Itu sebabnya oleh bilur-bilur, oleh luka-luka Yesus kami disembuhkan. Tolong saudara-saudara kami Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan Tuhan, biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Lalu Tuhan, umat-Mu tutup bungkus mereka dengan kuasa darah, sehingga penyebaran dari virus ini kami tolakkan itu dalam nama Yesus. Dan tuntun kami umat-umat-Mu untuk senantiasa mematuhi aturan-aturan pemerintah kami, sehingga Tuhan Yesus, penyebaran virus ini segera diputuskan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi bersama para menteri, bahkan semua aparatur negara. Berkati mereka dalam nama Yesus, biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bangsa kami selamatkan ya Tuhan, karena Tuhan mati di kayu salib untuk semua manusia. Demikian Tuhan bangkit untuk semua manusia. Oleh sebab itu, selamatkan bangsa kami.
Selamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Amin. Secara khusus jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Amin. Kuatkan, teguhkan mereka. Berkati dalam nama Yesus. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami hamba-Mu sekeluarga berkati. Tutup bungkus kami dengan kuasa dalam. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat persekutuan hari ini. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan lanjutkan ibadah kami. Haleluya, haleluya. Amin.